Jangan lakukan hal ini pada mobil Matic ya. Jadi buat teman-teman, jika kalian minat dengan mobil Matic, biar Maticnya tuh awet, buat mbaknya juga ya. Biar awet itu caranya apa aja sih? Yang pertama, ganti oli Matic lebih teratur ya. Misalkan CVT 20.000, konvensional 30.000 atau 40.000, sesuai dengan rekomendasikan setiap ganti oli berapa ribu kilometer kapasitas mobil masing-masing, ya kan. Setiap mobil itu memang berbeda-beda. Cuma kalau CVT dia lebih cepat begitu ya. Itu yang pertama. Oli, ya kan. Filter Matic. Nah, filter Matic ini kita harus ganti juga, cuma jangkanya lebih panjang. Nggak setiap ganti oli ganti filter, nggak seperti kayak kita ganti oli mesin, filter kita ikut turun, nggak. Jadi oli Matic itu ya lebih panjang lah. Boleh 2 kali ganti oli transmisi, boleh kita turunin filternya. Itu lebih bagus lagi, seperti itu. Oke, dan itu dari segi perawatan dan cara pemakaian nih. Cara pemakaian banyak yang nggak tahu nih teman-teman ya. Orang memakai mobil Matic itu asal-asalan dia. Tahu-taunya rusak aja Maticnya. Dan Matic itu kalau udah rusak biaya mahal banget ya. Walaupun konvensional, AT atau CVT. Apalagi CVT ini mahal banget. Bukan 1 juta 2 juta ya. Mahal banget ya. Terus caranya gimana nih kita biar ngerawat mobil Matic oke. Atau kalau ada yang meminjam mobil kita bisa kasih arahan biar dia itu bawanya nggak asal-asalan. Yang pertama, Matic ini dia nggak bisa dibejek-bejek atau digas langsung sampai dalam di posisi D atau drive ya kan. Karena memang kalau kita bejek di D itu ya, kita gas sampai dalam, akselerasinya tuh enak banget. Dia bisa turun gigi otomatis. Jadi dia enak banget, nggak perlu kita turun ketiga, kedua, kita bejek aja dia akan turun gigi. Dan itu memang sangat enak aja akselerasinya gitu loh, sangat oke dan sangat kuat buat tanjakan. Cuma itu nggak direkomendasikan. Makanya Matic itu dikasih dia oper gigi, di bawah dia ada D3, ada 2, ada L, ada S, ada L, biar kita ngindarin bejek. Itu tujuannya gitu loh. Kan kalau dibejek-bejek itu kan rusak Matic ya, walaupun konvensional loh. Kalau konvensional begitu terus ya aus juga nanti, seperti itu. Apalagi CVT lebih ringkih. Kalau dia dibejek-bejek, beltnya itu cepat putus. Karena CVT itu penggeraknya belt ya, seperti itu. Nah, hindarkan dibejek-bejek ya. Ya apa salahnya sih kita kalau mau nyalip kurang tenaga kita turun gigi, seperti itu. Itu lebih baik daripada kita gas-gas langsung. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ketika parkir. Kalau kita parkir, kita jangan langsung ke P. Kita ke N dulu, tarik rem tangan, baru kita ke P. Kita coba sini mbak, berhenti dulu mbak. Kita coba ya teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat nih, karena ini info yang sangat bermanfaat ya buat pengguna Matic. Rem lagi terus, sampai dalam remnya mbak ya. Nah, jangan langsung ke P gini nih mbak. Kalau langsung ke P tarik rem tangan salah. Kita N dulu, ya kan udah ke N ya. Baru kita tarik rem tangan. Baru kita ke P. Seperti itu. Lepas remnya mbak, injak lagi remnya. Kalau mau jalan juga sama, boleh ke N dulu atau ke D langsung nggak masalah. Cuma lebih bagus ke N dulu, ya kan. Nah ini udah N apa belum? Di sananya udah. Oh ya N ya kan. Kita turunin rem tangannya, udah N. Baru kita masuk D, injak lagi remnya mbak. Nah seperti itu. Baru kita lepas remnya. Oke. Jadi kita nggak boleh ke P baru tarik rem tangan atau turunin rem tangan dari P ke D, nggak boleh. Itu nanti kalau kita lakukan dari P ya kan, nggak pakai rem tangan lah ibaratnya, kita masuk ke R itu dia stucknya kenceng banget, stuck gitu di bagian transmisinya. Langsung ke N baru ke D gitu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, maju mundurnya harus posisi berhenti total. Oke, jangan kalian maju mundur R pindah ke D nya itu dalam keadaan maju, dalam keadaan jalan gitu. Contohin lagi mbak, rem lagi nih mbak. Oke, ini ilmu yang sangat penting nih buat pemula-pemula. Nah, misalkan kita mau parkir nih, kita akan berhenti nih. Kita mau mundur misalkan kan, posisinya mobil udah berhenti dulu, baru kita pasang gigi mundur nih. Set, nah R ya kan, lepas remnya mbak. Mundur kan, rem lagi, kita mau maju kan. Jadi pas lagi mundur, kita mau maju itu harus berhenti total dulu mobilnya. Jangan pas lagi mundur walaupun dikit dia langsung kita pindahkan ke D, itu nggak boleh. Kalau udah berhenti total, baru kita pindah ke D lagi. Nah seperti itu, baru lepas lagi mbak. Nah, oke, itu cara yang ketiga. Cara yang lain nggak ada sih, cuma segitu aja ya menurut saya, menurut pendapat saya. Itu harus kalian lakukan sesuai dengan kedisiplinan ya.
dibiasakan nggak boleh bejek-bejek. Kalau mau parkir di rumah ingetin ke N dulu, langsung tarik. Terus nggak boleh, yang tadi saya bilang, yang ketiga itu nggak boleh maju mundur dalam keadaan mobil jalan terus kita pindah-pindah giginya, itu nggak baik posisi R ke D nya. Oke, semoga info ini bermanfaat. Rawat mobil dari sekarang. Oke.